Halo teman-teman semua, dengan saya Fias Lutfi di Dev Indo. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana merilis aplikasi ke Google Play. Nah, kalau sebelumnya kalian udah punya aplikasi, bisa mengikuti cara-cara ini yang akan saya jelaskan. Ya, kalau kalian belum bikin aplikasi, silahkan bisa melihat video saya sebelumnya. Nah, ini video saya sebelumnya kita membuat aplikasi mengenai cuaca. Nah, ini tampilan lengkapnya. Nah, tapi sebelumnya saya hanya menjelaskan bagaimana cara menampilkan data. Untuk stylingnya terserah kalian, dan di sini adalah styling yang saya gunakan. Seperti ini otomatis akan melihat cuacanya. Kalau kayak gini berarti sedikit berawan, terus ketika indeks AQI-nya 51 berarti sedang, dan di sini menampilkan kelembapan dan lain-lain. Oke. Nah, pertama untuk membuat atau merilis aplikasi kita ke Google Play, kita harus menyediakan yang namanya icon aplikasi. Nah, ini saya stop dulu aja biar kelihatan. Icon aplikasinya itu di sini seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini pokoknya. Belum ada logo-logo yang ingin kita inisialisasi untuk aplikasi kita. Defaultnya logo Flutter seperti ini. Nah, bagaimana cara menggantinya? Pertama, kita harus pergi ke uh, manualnya. Kita harus pergi ke Android, lalu app, lalu di sini main, lalu ada rest. Nah, di sini kalian bisa mengganti backgroundnya satu-satu. Sorry, ini IC launchernya satu-satu kalian bisa merubahnya. Tapi ada cara cepat, yaitu kita menggunakan dependensi si Flutter Launcher Icon. Nah, kita ikutin aja ini biar lebih cepat. Kita copy yang untuk dev dependensi ini, kita copy lalu kita balik lagi ke project kita, pergi ke PubSpec YAML ini, di bawah ini ada namanya dev dependency. Jadi paste aja di sini. Seperti ini, harus setara dengan Flutter test ini, harus setara sini. Lalu selanjutnya ada untuk Flutter icon, kita copy juga ini, copy lalu paste juga di PubSpec YAML ini, paste. Nah, untuk Flutter icon ini harus setara dengan dev dependency. Nah, ini Flutter icon di dalamnya ada Android Launcher icon. Nah, ini nama icon yang akan kita gunakan. Di sini saya akan mereplace as IC launcher underscore launcher.png. Jadi ini saya copy lalu saya gantikan di sini. Nah, selanjutnya ada iOS. Karena saya nggak fokus di iOS, jadi atau karena saya nggak rilis di iOS, jadi saya kasih false. Dan selanjutnya image path. Nah, image path ini image di mana yang akan menggantikan IC launcher yang ada di Android yang ini tadi, untuk menggantikan ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan image yang ada pada folder Wither. Lalu di sini saya akan menggunakan image yang sorry, bukan ini. Oh, saya akan menggunakan image yang ini. Oke. Jadi saya copy aja namanya, biar nggak ribet namanya. Selanjutnya di sini asetnya harus benar. Berarti ada Wither seperti ini, Wither strip icons, lalu strip dot yang sudah saya copy tadi. Nah, seperti ini, .png. Kita save aja, kita tunggu sampai outputnya adalah 0. Nah, sambil menunggu running ini, kita bisa ke sini, kita copy yang ini, Flutter Pub Run Launcher Icon Main ini, kita copy saja. Nah, sambil nunggu, nah ini outputnya udah nggak ada error, berarti kita bisa melakukan pergi ke terminal, lalu paste aja yang main tadi, enter. Nah, kita tunggu sampai build-nya selesai. Nah, udah beres, dia akan mereplace semua image yang ada di image. Nah, ini kelihatan. Udah ganti icon yang saya inginkan seperti ini.
Untuk tampilan maksudnya ini nggak bulat banget, nggak kotak banget karena image yang saya gunakan juga tidak simetris atau tidak rectangle banget, jadi akan melonjong seperti ini. Jadi pastikan image-nya bagus, nanti iconnya juga bagus. Karena ini hanya contoh, jadi nggak masalah sih buat saya. Selanjutnya, untuk deploy atau merilis aplikasi kita ke Google Play, kita harus membuat key. Nah, untuk membuat key, kalian bisa melihat instruksi di sini. Sebenarnya kalian bisa baca ini juga sih. Ini mudah banget, tinggal diikutin aja. Kalian pergi ke flutter.dev, dokumentasi, lalu deployment, lalu pilih yang Android. Nah, di sini nih step pertama udah kita lakukan. Selanjutnya adalah step kedua, yaitu membuat key store. Nah, ini kalau kalian menggunakan Linux, Mac, kalian bisa copy langsung. Kalau Windows juga sama. Tinggal buka command line kalian atau terminal kalian dan paste. Nah, lalu enter. Nanti outputnya adalah key yang telah kita buat di sini. Saya sudah membuat, yaitu key.jks. Nah, seperti ini. Setelah itu, setelah kita membuat key.jks, pastikan ini ya, cari aja key.jks. Jadi setelah build ini, cari aja di mana kalian menaruhnya ini. Ini kan ditaruh pada direktori utama. Nah, di sini cari aja di direktori utama di komputer kalian. Nah, oke. Nah, selanjutnya ketika sudah beres atau sudah selesai membuat key-nya, kita bisa pergi ke project kita, lalu pada Android, dan di sini di lurusan Android, berarti beneran di luarnya sini kita bikin file namanya key.properties. Nah, seperti ini. Di dalamnya kita mendefinisikan password atau key yang sudah kita atur di sini. Jadi kalau key generator ini saya mengaturnya berarti store password. Jadi kalau kalian mengikuti ini nanti ngisi passwordnya apa, terus key-nya apa, kayak gitu. Nah, itu isi aja. Nah, nanti kegunaannya akan dipakai di sini. Jadi jangan sampai lupa kalian menginputkan password apa aja. Di sini password saya, ini akan saya blur. Lalu selanjutnya key password. Ini juga akan saya blur. Selanjutnya adalah key alias. Saya nggak bikin alias, jadi key lagi. Selanjutnya ada store file. Nah, ini yang paling penting. Store file. Ini harus mengarah pada key JKS yang kalian atur. Nah, di sini saya ada pada key JKS lokal. Jadi saya define users via hari. Ini karena directory saya, lalu documents, lalu key.jks. Nah, seperti ini. Kita save aja, pastikan store password, key alias, store file. Ini tidak ada yang typo. Oke, lanjut. Kita di sini pada Android, lalu app. Nah, di sini di app ini ada Build Gradle. Nah, di sini Build Gradle cari aja namanya Android. Nah, di sini di atas Android kita harus mendefine key yang telah kita atur. Jadi di sini dev, lalu key store properties, yaitu new properties. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita atur untuk key filenya di mana. Jadi key store properties file. Yaitu ada pada root project yang ada file namanya key properties. Ya, ini manggil key yang telah kita buat sini, key.properties ini. Oke, selanjutnya kita harus mengecek ketika si ini eksis. Jadi belum tentu eksis kan. Jadi kita harus mengecek if
if key properties file is exist atau maksudnya ada, jadi kita memanggilnya atau mengaturnya, maksudnya meloadnya key store properties. Kita copy aja ini, key store properties load. Nah, seperti ini. Lalu new file input stream, yaitu key properties file. Oke, seperti ini udah beres untuk yang ini. Lalu selanjutnya tetap di sini, ini kan untuk meload key. Nah, selanjutnya tetap di sini di Android. Lalu kita lihat minimum versionnya. Di sini saya mengatur 16 karena memang nggak ada dependensi aneh-aneh. Jadi saya atur 16. Terus ada di sini application ID. Nah, application ID ini ID untuk mengidentifikasi aplikasi kalian. Di sini saya akan mengganti, kalau ini default ya, defaultnya seperti ini. Saya akan mengganti Devindo, lalu namanya Wither. Nah, oke. Kalau kalian mengganti ini, kalian harus mereplace semua yang berkaitan dengan application ID. Nah, contohnya pada android.manifest di sini ada app, search, lalu profile. Nah, di sini package kita ganti juga dengan yang telah kita atur. Nah, seperti ini. Paste, kita save, lalu ada di main, terus rest juga kita cek. Oh, nggak ada, berarti pada di sini Android Manifest XML kita harus menggantinya juga di sini. Nah, untuk nama aplikasi di sini kan ada Android label. Nah, nama aplikasi maksudnya ketika kalian ada di aplikasi ini namanya WitherMe. Jadi ingin saya ganti namanya Wither. Nah, ini otomatis nanti akan mengganti ini dan icon nggak usah diganti karena kita sudah mengaturnya sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada Kotlin.com example. Nah, ini harus diganti juga, disesuaikan. Example kita ganti dengan Devindo. Lalu satu lagi untuk ini nggak kelihatan, saya geser dulu. Nah, WitherMe ini saya ganti juga. Saya rename namanya Wither. Jadi harus sama persis kayak ini. Dan di main.activity ini kita ganti juga package-nya seperti ini. Oke, kita save. Ini kalau kasusnya kalian ingin mengganti nama atau build ini ya, application ID ini. Nah, untuk version code, version name ini ada pada Passpec YAML. Jadi ketika kalian versi 1, versi 2, kalian tinggal mengganti ini. Ini version name, ini kodenya. Nah, di sini karena pertama kali, jadi saya biarkan 1 dan satu versinya 1.011. Nah, ketika kalian ada perubahan, ini harus diganti 2, terus ini kalian bisa mengganti 2.0.0 atau 1011 atau apalah terserah kalian. Oke. Ini udah beres, kita ganti juga, kita balik lagi ke bullet handle ini. Lalu di sini ada yang namanya build types. Nah, di sini ada release. Release ini kita ganti atau sebelumnya ini di atasnya ini kita menambahkan namanya sigin config. Jadi saya enter aja di sini namanya sigin config, sigin config. Nah, seperti ini. Di dalamnya pertama kita mendefine release yang telah kita buat tadi, key aliasnya yang di key properties tadi. Jadi kita panggil di sini. Jadi ketika release, nah seperti ini, key alias kita ambil dari key properties. Lalu namanya juga key alias. Seperti ini. Lalu ada key password. Kita copy saja ini. Dan kita paste. Dan kita namain tadi, jangan lupa namanya key password juga.
Nah, selanjutnya ada lagi untuk store filenya. Ini ada pada properties namanya store file juga. Kita cek, kalau nggak ada, kita panggil namanya file key properties. Ini kita panggil ini lagi. Nah, jadi ini ngecek kalau ini nggak ketemu, filenya gede, F seperti ini. Nah, kalau nggak ada, kita panggil lagi dengan perintah seperti ini. File key properties store file. Ini hampir sama persis. Jadi bedanya cuma di sini, kalau nggak ketemu langsung kayak gini, berarti harus manggil ada dengan namanya file. Kayak gitu. Kalau beneran nggak ada, kita harus mendefine-nya sebagai null. Nah, ngecek apakah ini ada. Kalau ada, kita panggil. Kalau enggak, ya null. Gitu aja. Selanjutnya yang terakhir untuk yang di sini adalah store password. Oh iya benar. Tadi key password, terus terakhir adalah store password. Sama seperti yang tadi, kita copy aja dan paste. Di sini kita ganti dengan store password. Nah, selanjutnya untuk tipe rilisnya ini kita harus mengganti dengan release, karena kita udah define-nya di sini. Release debug ini kita ganti dengan release. Oke. Sip. Udah beres semua. Ini adalah step-step untuk membuat aplikasinya atau define aplikasi sebelum kita rilis. Kalian bisa mencoba dulu sebelum kalian beneran rilis. Kalian bisa mengetes dulu untuk run. Nanti udah beneran ganti ikonnya, namanya udah beneran ganti belum. Nah, kalau udah yakin, di sini saya percepat aja ya. Jadi sini saya mengetes juga. Oke. Di sini saya menemukan ada satu hal yang belum saya ganti. Jadi di sini di debug ini ada example, jadi harus saya ganti juga sama seperti yang saya define. Nah, di sini harus di define seperti ini, jadi biar tidak ada error. Kita save lagi, lalu pastikan di Bwigandel ini sig in config, S-nya jangan lupa. Terus ini exist, S-nya jangan lupa. Ini sering kelewat, jadi sering bikin error ketika lupa nambahin S, itu aja. Kita tes lagi untuk nge-run. Ya, ini udah jalan dengan baik dan ini sudah saya ganti. Nah, ini otomatis berubah kan kalau sedikit berawan dan macam-macam. Saya stop dulu untuk memastikan ikonnya sudah berubah atau belum. Nah, ini width dan icon yang telah kita atur. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kalau kita udah melakukan ini semua, berarti kita udah siap untuk merilisnya pada Play Store atau Google Store. Nah, di sini untuk membuatnya ada dua cara, yaitu dengan kalian pergi ke terminal directory kalian. Nah, pertama dengan cara flutter build APK. Nah, ini untuk membuat APK. Kalian bisa mengupload APK, dan ada satu lagi untuk build Gradle. Di sini flutter build app bundle. Nah, seperti ini. Ini untuk memisahkan, biasanya ini kalau di Google Play, dia akan otomatis membuatkan berbagai macam versi untuk menyesuaikan si user kita akan menginstal yang arsitektur yang mana. Jadi saya menggunakan ini aja, enter, sambil nunggu ini agak lama. Kita persiapkan untuk di Google Play-nya. Di sini saya asumsikan semuanya sudah mempunyai akun Google Developer. Kalau belum, kalian bisa mendaftarkan Google Play Developer. Nah, di sini kalian nanti
ngikutin aja gimana cara mendaftarnya, terus bayar sekitar $25, nanti otomatis akan mendapatkan akun seperti ini. Nah, ini akun saya akan membuat sebuah aplikasi. Di sini klik aja buat aplikasi. Nama aplikasinya ini terserah kalian. Nah, saya namain Wither. Nah, Wither Jakarta atau saya namain Wither and Pollution. Nah, ini karena saya spesifik di Jakarta. Ini kalian bisa ganti apa aja. Ini kategorinya aplikasi, lalu ada ini gratis atau berbayar. Saya atur gratis. Dan ada pernyataan, kita konfirmasi aja. Kalian bisa membacanya lebih detail di sini. Di sini juga undang-undang, lalu kita buat aplikasi. Nah, ini tahapnya agak panjang. Jadi mungkin ada beberapa yang saya skip, tapi intinya akan saya jelaskan di sini sambil menunggu, dan di sini juga lagi running bullet release. Jadi kita tunggu juga di sini. Nah, udah dibuatkan di sini, kita harus menyiapkan beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, untuk melihatnya di sini harus define satu-satu. Untuk itu, pertama, sebelum mempublishnya, kita bisa menguploadnya di sini. Ini kan masih tahap pembuatan rilisnya. Nah, di sini ada pengujian terbuka, tertutup, pengujian internal, dan pendaftaran. Jadi, untuk ketika kalian masih tes, versi tes, kalian bisa memilih ini, pengujian. Kalau udah siap rilis, kalian pergi ke produksi, lalu buat rilis baru. Dan karena, oh iya, udah beres, berarti saya bisa menguploadnya di sini. Kita bisa, di sini ada penandatangan aplikasi, kita harus melanjutkannya untuk menandatangani aplikasi. Oke, nah di sini kalian bisa menguploadnya dan udah terbuat, dan saya cari dulu. Oke, saya skip ya. Oke, di sini akan terbuat pada folder build, lalu cari aja app, lalu ada output, lalu di sini ada bundle. Nah, di sini ada output rilis yang telah kita buat. Nah, ini kita bisa drag and drop ke upload sini. Oke, sambil menunggu upload, di sini nanti nama rilisnya otomatis akan dilengkapi sama seperti yang nama rilis yang telah kita atur sebelumnya. Nah, di sini catatan rilis, kalian bisa mengatur apa saja yang ada fitur pada aplikasi ini. Nah, ini udah beres sambil saya mengetik. Nah, ini udah beres, kita udah menguploadnya. Targetnya di sini targetnya SDK 29, API levelnya terendah 16, dan ini nama rilisnya sama persis yang telah kita atur sebelumnya. Kita bisa simpan. Sebenarnya kalau udah oke, kita bisa tinjau. Nah, seperti ini. Disimpan. Nah, ini ada 3 error, kalian bisa mengaturnya atau membenarkan apa aja yang error di sini. Nah, ini seperti aplikasi Anda belum dipublikasikan langkahnya, berarti kita harus mengikuti langkah yang ada di sini. Turnya, ketersediaannya ini harus mengikuti satu persatu. Ini kita ikutin perintah-perintah yang kita balik lagi ke dashboard ini. Di bawah ini, ketika merilis aplikasi, tugas penyiapan aplikasi ini aplikasi kita atur atau ngikutin semuanya. Semua fungsi aplikasi tanpa akses khusus, betul. Lalu kita simpan. Kita balik dan mengikuti satu persatu yang ada di sini. Jadi akan membutuhkan waktu lama, jadi ikuti aja seperti yang telah diinstruksikan pada Google Play ini.
Oke, targetnya kita atur di sini, kita atur seperti ini. Selanjutnya ini saya atur tidak, kita simpan. Ini kita pilih kategorinya apa. Di sini ya kategori cuaca. Emailnya email kalian seperti ini. Saya tidak punya situs web dan lain-lain, jadi saya atur aja, lalu simpan langsung. Kita balik ke dashboard dan kita lihat siapkan listing. Nah, di sini kalian harus mengaturnya, deskripsi singkat seperti apa, deskripsi lengkap, terus grafisnya, ini macam-macam, agak ribet. Nah, contoh ketika kalian udah ini beres semua, simpan, dan di sini sudah tidak ada step-step lagi, kalian bisa pergi ke produksi, lalu pilih yang tadi rilis yang sudah kalian buat. Di sini tidak aktif karena saya belum mengisi macam-macam rilisnya ini. Atur wilayah mana aja. Di sini saya atur Indonesia, contoh Indonesia saja karena saya nggak ada yang negara lain atau kota lain untuk aplikasinya. Nah, di sini di rilisnya diedit aja. Nah, ini tinggal tinjau rilis. Nanti di sini akan ada tidak ada peringatan lagi error-error ini. Kalian bisa langsung mulai peluncuran ke produksi. Nah, ini agak saya skip karena saya belum menyiapkan aset-aset untuk publikasi. Oke, mungkin gini step-stepnya. Jadi kalian harus menyiapkan dari aplikasi Flutter tadi yang harus ngedit-ngedit, build Gradle dan macam-macam. Terus habis itu udah ke build, rilis aplikasinya. Di sini saya pakai app bundle, lalu app bundle-nya di-upload, dan selanjutnya kalian harus mengisi kuesioner, macam-macam peraturan yang telah disediakan di sini seperti akses aplikasi dan macam-macam. Oke, mungkin cukup sekian dari saya bagaimana cara merilis aplikasi Flutter ke Google Play, dan sekian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you.